Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faunisa Latif dari absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai Kerajaan Mataram kuno. Latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu merupakan sebutan untuk dua dinasti, yakni Dinasti Sanjaya dan Dinasti Shailendra, yang berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan. Dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu didirikan oleh Sanjaya pada tahun 732. Beberapa saat kemudian, Dinasti Shailendra yang bercorak Buddha Mahayana didirikan oleh Banu pada tahun 752. Kedua dinasti ini berkuasa berdampingan secara damai. Nama Mataram sendiri pertama kali disebut pada prasasti yang ditulis di masa Raja Balitung. Pada umumnya, para sejarawan menyebut ada tiga dinasti yang pernah berkuasa di Kerajaan Medang, yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra pada periode Jawa Tengah, serta Wangsa Isyana pada periode Jawa Timur. Selanjutnya, istilah Wangsa Sanjaya merujuk pada nama raja pertama Medang, yaitu Sanjaya. Dinasti ini menganut agama Hindu aliran Siwa. Menurut teori Van Naersen, pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran atau pengganti Sanjaya sekitar tahun 770-an, kekuasaan atas Medang direbut oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana. Mulai saat itu, Wangsa Sailendra berkuasa di Pulau Jawa. Bahkan berhasil pula menguasai kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera, sampai akhirnya sekitar tahun 840-an, seorang keturunan Sanjaya bernama Rakai Pikatan berhasil menikahi Pramodawardhani atau putri mahkota Wangsa Sailendra. Berkat perkawinan itu, ia bisa menjadi Raja Medang dan memindahkan istananya ke Mamrati. Peristiwa tersebut dianggap sebagai awal kebangkitan kembali Wangsa Sanjaya. Masa kejayaan. Pada masa Sri Maharjara Kaiwatukura, Mataram mengalami kejayaannya. Dyah Balitung merupakan Raja Mataram kuno yang terkenal meninggalkan banyak prasasti. Prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang berasal dari masa pemerintahannya berjumlah 45 buah. Prasasti Mantiasih dan Prasasti Wanua Tengah III merupakan dua contoh sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno dari era Raja Dyah Balitung. Dua prasasti tersebut memuat silsilah Kerajaan Mataram kuno dari Raja Sanjaya hingga Dyah Balitung. Prasasti yang dikeluarkan Raja Dyah Balitung tidak hanya ditemukan di daerah Yogyakarta dan di Jawa Tengah, tetapi hingga Jawa Timur. Hal itu membuktikan bahwa pada masa pemerintahannya, wilayah Kerajaan Mataram kuno mencapai Jawa Timur. Bahkan beberapa sejarawan meyakini bahwa Raja Dyah Balitung berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Bali. Selain perluasan wilayah, salah satu faktor yang menyebabkan Kerajaan Mataram kuno mengalami kemajuan adalah wilayahnya yang subur. Bahkan prasasti Canggal yang menceritakan berdirinya Kerajaan Mataram kuno juga menyebut bahwa tanah Mataram melimpah produksi padinya, daerah pertanian yang subur dan bisa menghasilkan berbagai tanaman yang menjadi komoditas perdagangan berperan mendongkrak kondisi perekonomian kerajaan. Masa pemerintahan Raja Dyah Balitung yang berlangsung selama 12 tahun tergolong aman dan tentram. Hanya saja kekuasaan Raja Dyah Balitung berakhir karena tahtanya direbut oleh Empu Daksa. Fase kemunduran. Dikutip dari Jurnal Kehidupan Sosial Ekonomi, pendirian Kerajaan Mataram kuno terdapat dalam Prasasti Canggal yang ditemukan di Gunung Wukir, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Berdasarkan Prasasti Canggala, Sanjaya dinobatkan sebagai raja pada tahun 717 dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Kedudukannya sangat kuat hingga berhasil menyejahterakan rakyat, bahkan wilayah Kerajaan Mataram kuno diperkirakan mencakup Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan sebagian daerah Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dari peninggalan seperti candi dan prasasti. Sayangnya, keberhasilan Kerajaan Mataram kuno tidaklah bertahan lama, sebab pada tahun 1080, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran, di mana hal ini juga didukung oleh beberapa hal, salah satunya bencana alam berupa meletusnya Gunung Merapi. Karena bencana alam ini, Empu Sindok sebagai penerus Raja Sanjaya mulai memindahkan ibu kota Mataram kuno ke Jawa Timur. Selain itu, kerajaan ini juga mengubah namanya menjadi Kerajaan Medang. Akibat pemindahan kekuasaan serta penggantian nama ini, Kerajaan Mataram kuno pun resmi tiada atau runtuh.
Hal ini juga didukung dengan pergantian dinasti, di mana saat itu Medang dipimpin oleh dinasti Isyana berkat keturunan Pusindo. Selanjutnya yaitu bukti peninggalan. Yang pertama ada Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 778. Prasasti ini ditemukan di daerah Kalasan, Yogyakarta. Ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sanskerta. Yang kedua ada Kedu atau Mantiasi. Prasasti Kedu merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 907. Prasasti ini ditemukan di Mantiasi Kedu, Jawa Tengah, berangka 907 yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Yang ketiga ada Prasasti Ratu Boko. Prasasti Ratu Boko merupakan prasasti yang berisi tentang kekalahan Balaputra Dewa dalam peperangan dengan saudaranya sendiri yaitu Pramodawardhani. Yang keempat, ada Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Gunung Wuku di Desa Canggal berangka tahun 732 dengan menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Yang kelima, ada Prasasti Klura. Prasasti ini merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di Desa Klura, utara kompleks Percandian Prambanan, Jawa Tengah. Yang keenam, ada Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi megah peninggalan Mataram kuno yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi tersebut didirikan pada pemerintahan Wangsa Shailendra. Yang ketujuh ada Candi Mendut. Candi ini terletak di Jalan Mayor Kusen, Kota Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Candi Mendut didirikan pada masa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Shailendra. Yang kedelapan ada Candi Pawon. Candi ini merupakan candi yang terletak di antara Candi Mendut dan Candi Borobudur. Yang kesembilan ada Candi Sewu. Candi Sewu merupakan candi Buddha yang terletak di kawasan Candi Prambanan di Dukuh Bener, Desa Bukisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Yang ke-10 ada Candi Bima. Candi Bima terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, tepatnya di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Balur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Bima diperkirakan dibangun bersamaan dengan Candi Arjuna sekitar abad ke-7 atau abad ke-8. Yang ke-11 ada Candi Arjuna. Candi Arjuna mirip dengan candi di kompleks Gedong Sanga. Candi Arjuna merupakan salah satu candi yang terletak di kompleks Percandian Arjuna, peninggalan kerajaan Hindu di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang ke-12 ada Candi Semar. Candi Semar terletak berhadapan dengan Candi Arjuna. Candi tersebut berbentuk segi empat yang membujur ke arah utara selatan. Yang ke-13 ada Candi Puntadewa. Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Mataram Hindu yang terletak di kompleks Candi Arjuna. Candi tersebut berukuran kecil tapi terlihat tinggi. Dan yang terakhir ada Candi Srikandi. Candi Srikandi didirikan di kompleks Candi Arjuna. Candi tersebut berbentuk kubus, ketinggian batu candi sekitar 50 meter. Nah, selanjutnya ini adalah daftar pusakanya bagi teman-teman yang mau membaca lebih lanjut bisa dilihat dari sumber ini ya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.